Halo dunia, apa kabar? Kita masih di channel Indonesia. Oh ya dunia, kita bahas tentang Indonesia ya. Oh ya dunia, itu yang viral kan di PT Pos Indonesia Pekanbaru, yang ada karyawannya mencuri berangkas PT Pos Indonesia ya. Itu saya ya mau bilang sama yang cari muka ya, bagian servernya ya. Gua mau bilang ya, kau itu adalah penjajah teroris ya. Masa kau suruh orang mengabdi 32 tahun, orang-orang menikmati healing-healing ya. Mereka 32 tahun mengabdi, gaji 5 juta ataupun 7 juta, kau bikin kalau ada 7 juta ya. Tapi mereka harus mengabdi 32 tahun, cukup-cukup makan ya kan. Nah, mereka nggak butuh menyekolahkan anak. Jadi maksud kau anak mereka itu hanya tahu ABC, cuci-cuci sempak masuk kau. Anak mereka itu butuh maju juga dalam teknologi. Butuh mereka itu sudah memegang iPhone ya, sudah memegang laptop dari TK ya, supaya mereka itu melek sama teknologi ya. Butuh mereka itu wifi, butuh mereka itu vitamin ya. Nah, jadi kau jangan terlalu teroris sekali. Habis umur orang kau bikin hanya untuk mengabdi tanpa kau hargai ya. Bayangkan mereka udah capek sekolah sekian puluh tahun ya. Terus mengabdi lagi 32 tahun. Sudah habislah umur mereka kan. Terus di hari tuanya kau cicil lagi makan ikan asin. Ya kan? Anaknya apa? Orang menaikkan derajatnya sekolah supaya juga anaknya naik derajatnya, bukan turun. Jadi nggak dianggap sepele sama orang anak-anaknya. Jadi cukuplah saya ya di bagian pengabdi negara, anak pengabdi negara yang direndahkan sama warga-warga anjing ya. Saya nggak pingin ya pengabdi negara itu, kecuali di bagian aparat polisi anjing. Kalau itu anjingnya itu cuma megang-megang senjata ya, itu direndahkan ya. Nah, kalau direndahkan warga-warga anjing ini ya, mereka itu maunya dari TK itu harus melek teknologi. Mereka harus mempunyai alat-alat teknologi seperti HP, laptop, dan juga printer-printer ataupun kamera-kamera yang canggih ya. Mereka harus menikmati wifi ya. Mereka harus bisa sekolah di fakultas yang berkualitas ya. Jadi kalau kau suruh orang mengolah gaji 5 juta ini tanpa bekerja keras kayak kami, kayak ayahku, ibuku, nah, itu hanya cukup-cukup makan dan jadi tahu ABC, cuci-cuci sempak ya. Nah, jadi kau ingin mencetak anak-anak pengabdi negara itu untuk direndahkan warga kau. Itulah otak kau. Seharusnya kau itu bersatu kau. Aku nggak tahu ya kau itu kenapa caper dan cari muka itu. Apa kau itu pemasukan kau itu, orang rumah kau itu penjual pepek, menjual teh botol 5 botol sambil mencuri uang pelanggannya. Apalagi kalau udah lansia itu. Jadi omset kau itu besar. Nah, atau jadi pemasok narkoba. Jadi makanya kau terlalu terlalu nyinyir kali hidup kau. Seharusnya kau bisa bekerja sama. Kalaupun itu hilang berangkas PT Pos Indonesia, itu diganti sama negara. Tinggal kau buat laporan kehilangan, diganti sama negara. Nggak ada kata-kata kerugian negara. Dari hasil apa? Kalaupun kita nggak bahas tentang pajak, itu guna perum peruru itu apa coba? Perum peruru itu gunanya apa? Kan mencetak uang. Kalau habis kertas kau untuk mencetak uang banyak-banyak, kan bisa bentuk uang digital kan? Bisa kan? Setiap warga negara Indonesia pun bisa kau modali dalam bentuk uang digital. Begitu juga dengan pengabdi negara. Ya. Mereka nanti sudah habis masa pengabdiannya 32 tahun, sudah habis umur mereka.
nggak bisa healing-healing hanya kau kasih dengan gaji yang 5 juta itu seumur hidupnya. Misalnya kalau pun 5 juta. Jadi kayak kami nih di bawah 5 juta, jauh dari kata 5 juta masihan sudah 32 tahun. Mau healing kemana coba? Makan aja kami nggak lolos. 8 kali 25. Satu orang. Jadi kalau nggak ada pendapatan 8 juta gaji kau kasih, makan pun kami nggak lolos sesuai dengan kriteria gizi. Ya. Karena orang 8 jam 4 jam sekali, 3 jam sekali itu udah lapar. 3 jam sekali. Ya, itu lapar. Kalau nggak ngemil-ngemil. Ya. Jadi itu jangan kau teroris sekali ya. Kau nunjuk-nunjuk Israel itu, kau bilang Zionis, teroris, kafir, segala macam. Kau yang teroris ya. Gaji kau di bawah standar, kodok-kodok ya. Di pasanan di Israel sama Amerika ketawa nengok kau bagian perbankan ketawa. Karena apa? Baru kaulah teroris penjajah yang menyuruh orang mengabdi 32 tahun, tidak menikmati healing-healing. Tapi gaji 5 juta itu kau suruh orang mengabdi 5 juta untuk membiayai anaknya, pendidikan anaknya. Anaknya jadi apa? Jalan kaki lah kau bikin untuk menuju sekolah. Karena apa? Sekolah itu butuh buku yang banyak, baik buku tulis maupun buku bacaan. Kenapa harus kalaupun menulis itu supaya ada catatan yang tinggal? Karena kalau kau simpan semua di memori otak kau, itu butuh nutrisi yang tinggi. Jadi kalau kayak aku, otakku sudah geger, dibuat yang bercabul nggak berkaca, ya. Kalau nggak ada catatan itu kian, ya macam mana, ya kan? Jadi kalau mereka butuh iPhone, kan mereka butuh iPhone kan, itu pun iPhone-nya bukan hanya satu, harus minimal nanti 5, butuh lagi biaya servisnya, belum lagi dipermain-mainkan tukang servis, sedikit aja rusak udah sekian juta. Tengoknya harga iPhone itu mahal, dibikinnya sekian juta atau dilama-lamakan. Kita butuh cepat ya kan. Jadi itu kau jangan terlalu teroris sekali. Seharusnya kau bisa bekerja sama ya. Apa kau nggak malu nanti anak kau kayak aku biar udah paksa gembel cabul nggak berkaca, sudah seperti sampah. Udah seperti sampah. Jadi apa guna kau sekolah capek-capean berusaha untuk jadi pengabdi negara kalau tong derajat kau direndahkan? Ya, kalau tong derajat kau, derajat anak kau direndahkan. Untuk apa? Kau sampai mati-matian kau untuk seleksi jadi pengabdi negara, mati-matian kau untuk memenuhi syaratnya. Mau kau bawa kemana uang 5 juta kau harus mengabdi 32 tahun? Tahu kau enggak? Pekerja kebun kami, kalau mereka nggak kong kali kong dan nggak bekerja seperti tawon, itu mereka bergaji 200.000 per hari. Itu kerja hanya setengah di jam 2 udah bergaji mereka 200.000. Kalau nggak kayak tawon jumlah mereka. Dikasih makan 50.000 per orang. Dikasih lagi uang tip. Ya, dikasih lagi uang tip, dikasih uang minyak 56.000 4 liter setiap hari kalau kerja untuk melangsir. Disediakan alat-alat. Jadi gaji mereka itu 200.000 itu udah bersih. Lah kau nyuruh orang mengabdi 32 tahun. Gaji sebesar sampah. Kotor masihan. Ya. Jadi itulah, bukalah otak kau ya. Orang itu perlu memikirkan anaknya supaya anaknya itu sukses. Bukan orang tuanya mati-matian mengangkat derajatnya, tiba-tiba anaknya dibuat seperti sampah. Ya, untuk apa kau mati-matian mengabdi 32 tahun, sekolah memenuhi syarat, akhirnya anak kau dibuat seperti sampah sama warga Indonesia? Karena apa? Kau nggak bisa. Ekonomi kau itu dilihat agak bergengsi, karena gaji kau cukup apa? Cukup makan ikan asin supaya kau bisa beli pulpen. Itulah penindasan kau. Kalau seandainya pun mereka kau buat dibuat Menteri Keuangan gaji 5 juta, tetapi pensiun dapat pesangon 3M atau 5M, masih mending. Ini enggak sampai seumur hidup nyicil makan ikan asin.
Terus anaknya kalau nggak sekolah tinggi-tinggi, ya, biar bisa jadi pejabat juga atau jadi perpangkat juga, apa yang didapat anaknya? Emang ada apa, gaji diapakan sama anak? Kan enggak kan? Jadi mereka harus berusaha membuat anaknya sukses. Karena mereka anaknya nggak dapat apa-apa, ya, nggak dapat gaji, siraman gaji. Jadi tugas mereka membuat anaknya sukses. Untuk membuat sukses ini butuh biaya banyak, ya. Nggak tahu kau itu kalau dulu kau itu kuliah, ya, sambil jual pepek kau dulu nggak? Itu mungkin lah aku rasa bukan lagi 50-50, 100% kau mungkin menjual pepek, ya. Aku yakin itu. Karena orang yang nggak menjual pepek waktu sekolah untuk menuju sukses, itu biayanya mahal, besar loh, ya. Besar.